sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Ibu tim asesor sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dea Mahara Saputri, SHMH dengan NIDN 04 29079401. Saya adalah dosen tetap program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang sejak tahun 2019. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Di Fakultas Hukum, saya mengajar beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya yaitu mata kuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mata kuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang alternatif penyelesaian utang dan mekanisme hukum ketika debitur mengalami insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar utang. Mata kuliah ini secara komprehensif mengkaji hak bagi para kreditur dan debitur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata kuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa, khususnya pada mahasiswa semester 6. Yang mana pada mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 14 pertemuan. Dengan sistem pembelajaran blended learning, yaitu luring atau tatap muka dan daring atau online melalui website LMS mentari.unpam.ac.id. Adapun sistem penilaian pada sistem perkuliahan di Universitas Pamulang yaitu 10% untuk nilai kehadiran, 20% untuk nilai tugas, 30% untuk nilai UTS, dan 40% untuk nilai UAS. Dalam metode pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Capaian mata kuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang kepailitan, memilah aspek-aspek hukum kepailitan terhadap harta bersama suami istri serta perseroan, mampu menganalisis kedudukan serta tugas dan tanggung jawab dari kurator, menjelaskan tahapan-tahapan prosedur permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga. Rencana pembelajaran semester ini sangatlah penting karena menjadi dasar utama dan panduan yang strategis di dalam proses pembelajaran, agar pembelajaran menjadi terstruktur, terukur, dan bermakna. Berikut saya tampilkan cuplikan pembelajaran secara luring atau tatap muka bersama mahasiswa dengan pembahasan materi pada pertemuan ketiga tentang aspek hukum kepailitan, perseroan terbatas sebagai badan hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadir Alia
Fikri, Hadir Ibu. Hania, Herman, Hadir Bu. Jessica, Hadir Bu. Kayla, Hadir Bu. Lutfiana, Hadir Bu. Muhammad Abirama, hadir. Muhammad Fahrul Reza, Hadir Bu. Muhammad Hadir Zidan, Bu. Naila, Nevara, Puspa, Hadir Bu. Rian, Hadir Bu. Stevia, tidak hadir. Toharo, tidak hadir. Yura, Zefiska. Oke, gimana kabarnya rekan semua? Masih ingat materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan apa? Kita review sedikit. Mengenai apa? Oke, jadi masih ingat ya materi minggu lalu terkait dengan aspek hukum kepelitan terhadap harta bersama suami istri ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau sedikit mengulas atau mereview materi di minggu lalu. Apa sih harta bersama? Oke ya. Jadi masih ingat semua ya. Jadi harta bersama itu adalah segala macam bentuk aset, pendapatan, harta yang diperoleh oleh suami dan istri sepanjang masih terikat dalam sebuah perkawinan atau pernikahan. Oke. Untuk hari ini kita di pertemuan ketiga akan membahas materi terkait dengan aspek hukum atas kepelitan perseroan terbatas sebagai badan hukum. Ada yang tahu kategori yang termasuk ke dalam badan hukum apa saja? Selain PT, ya, yayasan, betul. PT, yayasan. Satu lagi ada ingat? Koperasi. Ya. Ya, jadi jangan sampai dilupa ya terkait dengan bentuk-bentuk dari badan hukum itu ada PT atau perseroan terbatas, ada yayasan dan juga ada koperasi. Oke, slide selanjutnya kita akan bahas terkait jadi kalau kita lihat perseroan terbatas ini kan sebagai subjek hukum ya yang telah berbadan hukum mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseroannya yang juga dapat dinyatakan pilot. Nah, di dalam menjalankan kegiatan usaha, perseroan terbatas juga dapat mengalami kesulitan keuangan yang menuju pada kepailitan. Nah, kepailitan ini memang memiliki konsekuensi hukum terhadap perusahaan, kreditur, direksi, dan sekaligus juga pemegang sahamnya, ya. Dan dengan pernyataan pilot ini, organ dari badan hukum tersebut itu pasti akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan dari badan hukum itu sendiri. Jadi ketika sebuah badan hukum, khususnya dalam konteks kita berbicara mengenai perseroan terbatas ini dia mengalami pilot, maka secara otomatis dari perusahaan ataupun PT tersebut atau perseroan terbatas tersebut akan kehilangan hak segala-galanya untuk mengurus harta kekayaan dari si badan hukum tersebut. Oke, selanjutnya PT merupakan bentuk usaha yang paling diminati karena apa? Terkait dengan pertanggungjawabannya kan bersifatnya terbatas. Jadi antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan hukum itu dia terpisah, ya. Jadi dia tidak menjadi satu karena merupakan badan hukum, berbeda dengan seperti CV atau firma yang memang mereka itu menjadi melebur jadi satu. Tapi kalau konteksnya badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, maka asetnya itu dia sudah otomatis terpisah karena diatur juga di dalam Undang-Undang PT ya Nomor 40 Tahun 2007. Jadi memang segala macam bentuk kekayaan aset pribadi dengan aset perusahaan ataupun aset badan hukum dia terpisah ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, badan hukum yang memang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Lalu kita bisa lihat ya unsur-unsur agar bisa dikategorikan sebagai PT atau perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu berbentuk badan hukum ya, didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha, lalu ada modal dasar yang memang terbagi-bagi atas saham, lalu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang
yang dimaksud dengan perjanjian, lalu dasar hukumnya dari mana. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai perjanjian itu diatur di pasal 13 KUH Perdata ya, yang mana setiap orang yang mengikatkan diri ya dalam sebuah bentuk perikatan ataupun perjanjian dan mengikatkan diri terhadap satu ataupun orang atau lebih yang tertuang di dalam perjanjian itu adalah konteks perjanjian. Jadi adanya hubungan hukum antara orang per orang atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum ya, konteks perjanjian. Dan itu diatur di pasal 13 KUH Perdata. Gitu. Sampai sini paham? Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Saya Bu. Oke, kemana dulu? Kan ada memenuhi persyaratan Bu. Nah, itu apa syaratnya agar perjanjian itu sah secara hukum? Oke, jadi sebuah perjanjian itu bisa dikategorikan sah secara hukum kalau memenuhi syarat sahnya perjanjian. Ada yang tahu syarat sahnya perjanjian? Syarat sahnya perjanjian itu diatur di dalam pasal 13-20 KUH Perdata. Ya. Nah, di dalam pasal 13-20 KUH Perdata itu ada 4 jenis syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, sepakat. Lalu cakap. Hal tertentu. Iya, betul. Dan kausa yang halal. Jadi dari keempat macam syarat perjanjian ini mereka memiliki masing-masing implikasi hukum yang berbeda. Dan dalam konteks penyebutan syarat sahnya perjanjian ini tidak boleh diacak. Dia harus secara runut dan sistematis. Kenapa? Mereka ini punya konsekuensi hukum yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara di poin pertama terkait dengan syarat pertama dan kedua, sepakat dan cakap. Nah, apabila sepakat dan cakap ini tidak terpenuhi, baik salah satu ataupun keduanya, maka implikasi hukumnya itu perjanjiannya dapat dibatalkan. Tapi kalau di poin ketiga dan keempat, hal tertentu dan kausa yang halal ini tidak terpenuhi, baik salah satu maupun keduanya, maka implikasi hukumnya itu adalah batal demi hukum. Sampai sini bisa dipahami? Jadi memang terkait dengan membentuk dalam sebuah perjanjian itu harus dilihat dulu apakah perjanjian tersebut memenuhi atau tidak unsur terkait dengan syarat sahnya perjanjian. Ya, mau itu perjanjian bisnis, perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam, harus melihat di konteks syarat sahnya perjanjian itu terpenuhi atau tidak syarat sahnya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Paham untuk materi terkait dengan perjanjiannya? Oke. Lalu kita akan berbicara mengenai kedudukan hukum dan tanggung jawab direksi atas kepailitan dari perseroan terbatas. Jadi memang tanggung jawab direksi ini bertindak secara hati-hati dan harus memiliki itikat baik. Ya, jadi konteks syarat yang harus berhati-hati dan memiliki itikat baik ini memang didasarkan prinsip dari berdasarkan undang-undang perseroan terbatas itu tadi. Ya, makanya dalam konteks di pasal 97 undang-undang PT tersebut, direksi itu bisa dimintai bentuk pertanggungjawaban secara pribadi. Ya, jadi bentuk pertanggungjawaban atas pengurusan perseroan seperti yang dimaksud dalam pasal 92 ayat 1. Lalu pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Ya, jadi setiap anggota direksi ini bertanggung jawab secara penuh, secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan salah atau lalai ya dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dari ayat 2 tersebut. Gitu. Nah, di dalam pasal 104 ayat 2 Undang-Undang PT juga menyebutkan kalau kepailitan ini terjadi atas dasar kesalahan atau kelalaian dari direksi tersebut, maka ketika si harta pailit ini tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban debitur ini, maka si aset pribadi direksi itu bisa ikut tertarik. Ya. Tapi lain hal kalau seandainya konteksnya kepailitan perusahaan tersebut bukan karena didasarkan atas kelalaian atau kesalahan pribadi direksi, maka direksi itu tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sepanjang dapat dibuktikan secara hukum bahwa kepailitan itu terjadi bukan atas dasar kelalaian ataupun kesalahan direksinya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan? Nah, terkait dengan di ayat 4-nya, kepailitan itu bukan karena kesalahan dan kelalaiannya yang tadi saya bahas, lalu
untuk kepentingan perseroan itu sendiri ya. Lalu tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan-tindakan pengurusan terhadap perusahaan yang dilakukan. Lalu telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepahilitan. Kurator itu bekerja atas dasar sumpah. Ya, lalu kemudian dalam konteks kepahilitan, kurator itu prosedurnya adalah ditunjuk oleh hakim pengawas. Jadi tidak boleh diajukan oleh baik pihak debitur maupun pihak kreditur. Jadi hakim pengawas inilah yang nanti akan menunjuk siapa yang akan menjadi kurator di dalam sebuah perkara kepahilitan yang sedang berjalan. Seperti itu. Lalu kemudian tujuan dari adanya kepahilitan ini ada 3 macam. Pertama, melindungi kepentingan kreditur, lalu menjamin pembagian aset secara adil, memberikan kepastian hukum di dalam proses penyelesaian utang. Lalu di sini ada kedudukan kreditur. Ada yang tahu kreditur dalam kepahilitan? Jadi kreditur dalam kepahilitan itu ada berapa macam? Ya, 3 macam. Apa sih ya? Ya, jadi ada 3 jenis macam kreditur di dalam konteks kepahilitan ya. Ada kreditur separatis, ada kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Dan setiap kreditur ini mereka itu memiliki hak istimewanya masing-masing. Khususnya contoh dalam konteks kreditur separatis. Nah, kreditur separatis ini adalah kreditur yang akan mendapatkan haknya secara utuh. Kenapa? Kreditur separatis di sini adalah selaku kreditur ataupun orang yang memegang jaminan kebendaan. Seperti apa sih? Ya, hak tanggungan, gadai, ataupun fidusia. Ada yang mau tanyakan? Terkait dengan hak tanggungan, gadai, fidusia. Jadi memang kreditur separatis ini dia asetnya sudah otomatis terpisah dari aset model pilot ya. Makanya kreditur separatis ini adalah kreditur yang paling istimewa dalam artian haknya dia tidak akan terbagi oleh kreditur manapun. Jadi ketika contoh misalnya aset dari perusahaan tersebut misalnya 100 miliar. Sedangkan krediturnya ada banyak nih, baik dari segi kreditur separatis, ya, preferen dan konkuren. Dan misalnya kreditur separatis itu hanya ada 2 orang misalnya. Nah, ketika si kreditur separatis itu adalah kreditur pemegang pemilik hak jaminan kebendaan, biasanya itu adalah fidusia ataupun hak tanggungan. Mayoritas itu hak tanggungan karena kalau hak tanggungan itu berbicara mengenai apa sih? Tanah. Ya, jadi tanah yang dijaminkan, yang diikat oleh sertifikat hak tanggungan untuk dijaminkan. Nah, itulah yang dipegang oleh kreditur separatis sebagai bentuk jaminan kebendaannya. Jadi, ketika aset model pilotnya ini nanti akan terbagi-bagi untuk kreditur preferen dan kreditur konkuren, maka aset dari hak jaminan kebendaannya, baik hak tanggungan maupun fidusianya, dia sudah otomatis terpisah dari aset model pilot. Dia tidak akan tercampur. Jadi dia aman. Hanya saja memang untuk proses eksekusi terkait dengan jaminan kebendaan tersebut harus menunggu ya, jadi setelah pajak pekerja atau buruh itulah yang menjadi kreditur istimewa atau kreditur preferen yang wajib diutamakan untuk pembayarannya. Lalu ada kreditur konkuren. Nah, konkuren ini adalah kreditur biasa. Jadi kreditur konkuren ini adalah kreditur yang akan mendapatkan pembagian dari sisa-sisanya aja, dari sisa dari kreditur preferen. Jadi makanya dalam pembayaran urutan kreditur pilot dia ada urutannya. Yang wajib utama adalah separatis. Kenapa? Dia sudah memiliki jaminan kebendaan dan dia terpisah asetnya dari aset model pilot. Lalu kemudian kreditur preferen ya, seperti pajak, hak pekerja dan buruh itu wajib diutamakan pembayarannya ya, terkait dengan gaji, pesangon, ya, hak cutinya, kemudian hak penghargaan masa kerjanya itu wajib dibayarkan. Lalu barulah terakhir kreditur konkuren. Nah, kayak dia posisinya paling akhir, ya sudah dia mendapatkan sisa-sisa dari kreditur preferen. Dan terkait dengan jumlah persentase pembayarannya itu hanya kurator yang bisa membagi secara proporsional. Jadi baik debitur maupun kreditur itu tidak boleh
dan tidak bisa mengajukan siapa yang harus dibayarkan terlebih dahulu, itu tidak bisa. Jadi seluruh proses pembayaran terhadap para kreditur hanya bisa diatur oleh kurator berdasarkan presentasenya masing-masing dan berdasarkan urutan dari jenis krediturnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Dira. Contoh dari fidusia itu apa aja? Oke, contoh dari fidusia itu seperti kendaraan ataupun alat-alat berat. Nah, itu masuk ke dalam jenis konteks jaminan kebenaran terkait dengan fidusia. Gitu. Ada lagi yang bertanyakan? Iya, silakan Hania. Kalau contoh dari hak tanggungan upaya itu apa? Hak tanggungan itu berupa tanah biasanya. Jadi tanah yang ingin dijaminkan oleh seseorang bisa terhadap orang perorangan atau dijaminkan ke badan hukum, dia itu tanah tersebut harus diikat terlebih dahulu dengan pengikatan jaminan hak tanggungan, dan itu dibuat di PPAT ya. Jadi ketika sertifikat tanah tersebut mau dijaminkan, maka harus diikat dengan sertifikat hak tanggungan. Agar apa? Agar memiliki kepastian hukum bagi kreditur dan debitur ya. Jadi kalau seandainya sudah ada jaminan dari sertifikat hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan itu dipersamakan kekuatannya seperti putusan pengadilan yang sudah inkrah. Kenapa? Karena di dalam sertifikat hak tanggungan itu ada irah-irah demi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makanya sertifikat hak tanggungan itu dipersamakan kekuatannya seperti putusan pengadilan yang sudah inkrah. Jadi bisa langsung eksekusi tanpa harus kita melalui prosedur gugat-menggugat. Jadi dalam konteks sertifikat hak tanggungan itu ada yang namanya parate eksekusi. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan hak tanggungan, ada parate eksekusi yang mana itu bisa langsung dieksekusi. Hanya saja mungkin prosesnya kita jelas saja ketika terjadi keterlambatan kewajiban penunaian dari prestasi seperti biasa dalam mekanisme hukum, kita harus mengupayakan non litigasinya dulu, berikan surat somasi ataupun teguran, lalu kemudian mediasikan. Ketika semua upaya-upaya itu sudah diatur, barulah masuk ke ranah litigasi. Cuman enaknya kalau memiliki jaminan kebenaran, apalagi sudah diikat dengan sertifikat hak tanggungan, dia lebih aman dan lebih cepat untuk eksekusinya. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Sudah cukup? Oke. Nanti untuk tugas saya minta kalian untuk merangkum materi kita hari ini, lalu nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi nanti untuk minggu depan kita akan membahas materi di pertemuan keempat, tapi sebelumnya juga akan saya ulas kembali untuk pertemuan di hari ini. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya hari ini. Sebelum kita akhiri, untuk pemaparan materi hari ini silakan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mau mengingatkan kembali terkait dengan beberapa referensi buku yang mungkin sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya. Untuk hukum kekaitan itu pengarang atas nama Sultan Raimi Syahbeni atau Dr. Zainal Asikin itu bisa menjadikan salah satu bahan referensi buku bacaan terkait dengan kekaitan kalian. Oke, terima kasih untuk partisipasi hari ini ya. Semoga materi yang tadi sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera.